Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak Bapak dimanapun berada. Kali ini Bapak akan membahas video materi pelajaran kita, yaitu materi pelajaran sejarah Indonesia khusus kelas 11 MIPA semester ganjil tahun 2020-2021 bersama Bapak Gulam Zikri Octaviansa. Baik anak-anak, untuk materi semester ini terdiri dari 4 bab. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 yang akan dibagi menjadi 2 pertemuan nantinya ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini Bapak akan membahas tentang materi bab pertama antara kolonialisme dan imperialisme. Silakan buka buku Anda yang sudah Bapak bagikan untuk PDF-nya ya. Jangan dicek. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Nusantara atau Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu pertama, dapat melacak proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis keserakahan dan kekejaman kongsi dagang. Baik anak-anak, selanjutnya peta konsep. Jadi kolonialisme dan imperialisme itu berawal mula dari jatuhnya Konstantinopel, sehingga keadaan ekonomi pada saat itu di Eropa Barat khususnya tidak lancar. Kemudian timbullah semboyan gold, gospel, dan glory. Kemudian dari semboyan ini bangsa Eropa sudah mulai berlayar dan mencari perburuan mutiara dari timur, khususnya daerah Indonesia kita. Kemudian dilanjutkan dengan penjajahan pemerintah Belanda di Nusantara dan kekuasaan kongsi dagang VOC yang dibuat oleh Belanda itu sendiri. Baik, untuk materi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dikenal adanya masa penjelajahan samudra, di mana aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan bangsa baru atau dunia baru. Ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, melainkan juga memenuhi kepuasan serta kejayaan dalam kehidupan di dunia. Kejayaannya berupa keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, Belanda, serta Inggris, mulai mencari wilayah baru tersebut dengan cara mencari rempah-rempah yang ada di daerah timur dunia ini. Ya. Diawali dengan motivasinya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada saat itu bangsa Eropa sudah menguasainya, iptek. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani sehingga membuat terdesaknya jalur perdagangan Eropa. Ya, karena dipimpin oleh bangsa Turki pada saat itu. Yang ketiga, mereka mencari rempah-rempah. Inilah tujuan utama mereka, supaya mereka dapat berdagang, lancar ekonomi mereka. Dan yang keempat, mereka menerapkan semboyan gold, glory, dan gospel. Gold itu artinya memburu kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Serta gospel artinya menjalankan tugas suci keagamaan. Mereka sekaligus menyebarkan agama yang dianut oleh bangsanya, seperti agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik.
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia diawali dengan bangsa Portugis, ya, bangsa Portugis atau yang dikenal dengan Portugal, di mana bangsa Portugal ini adalah mereka diwakili oleh 3 pelaut yang handal pada saat itu, yaitu Alfonso de Albuquerque tahun 1511, Francisco Serrao, dan Antonio de Abreu tahun 1511. Mereka mendarat di Kepulauan Maluku. Alfonso di Malacca, Francisco de Abreu di Ternate dan Kepulauan Maluku bagian itu. Kemudian selanjutnya bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol, ya, adalah sebenarnya adalah pelopor, ya, termasuk juga bangsa Portugis. Mereka menemukan dunia baru, menjelajah dunia baru itu karena mereka memiliki pelaut-pelaut yang handal di masanya, ya. Terutama yang terkenal itu Columbus, Christopher Columbus, yang menemukan benua Amerika. Jadi Columbus sampai di Amerika, kemudian pulang kembali dan menyampaikan kabarnya ke Ratu pada saat itu. Kemudian yang nyampai ke Indonesia itu adalah Sebastian Elcano, ya, rombongan dari Magellan, ya, yang sudah sebelumnya mendarat ke Filipina, yang melanjutkannya ke Indonesia hanya Sebastian Elcano tahun 1522, dan mereka mendarat di Kepulauan Maluku. Jadi Portugis dan Spanyol kebanyakan mereka mendarat di Kepulauan Maluku. Mereka karena menempuh jalur melalui pantai barat Afrika, ya, lewat yang telah dijelajah sebelumnya oleh pelaut yang terkenal dari Portugis, yaitu Vasco da Gama. Berikutnya Inggris juga sempat datang ke Indonesia, ya, dipimpin oleh Francis Drake tahun 1579, ya. Kemudian mereka menyantainya di Ternate. Di sinilah Inggris membentuk komite perdagangan, ya, kantor dagang mereka yang dikenal dengan istilah East India Company. Berulang, East India Company atau EIC tahun 1600, supaya memperkuat perdagangan mereka di tanah jajahan. Yang terakhir, bangsa Belanda. Kenapa bangsa Belanda terakhir datang ke Indonesia? Ya, sejarahnya karena pada abad ke-15 bangsa Belanda masih jajahan negara Spanyol, sehingga mereka melepaskan diri, ya, mereka melakukan gerakan untuk melepaskan diri, dan akhirnya mereka lepas tahun 1566, ya, yang dikenal dengan revolusi 80 tahun. Dan kemudian mereka memulai perencanaannya untuk mencari dunia baru setelah mereka terdesak, di mana pada saat itu perdagangan di Portugis dikuasai oleh Spanyol dan timbulnya Belanda untuk berlayar menuju Nusantara, di mana yang sudah sampai ke Indonesia, yang pertama kali nyampai ke Indonesia, ya, Cornelis de Houtman, ya, tepatnya di daerah Banten. Kemudian dilanjutkan oleh Jacob van Eyck tahun 1598 di Ternate, ya. Selanjutnya masa kekuasaan VOC. Ceritanya sebelumnya, jadi kenapa ada VOC di daerah Nusantara? Jadi lahirnya VOC ini disebabkan karena adanya persaingan antar kongsi dagang pada saat itu, di mana Inggris datang ke Indonesia membuat kongsi dagang, sedangkan Belanda juga mau datang ke Indonesia dan mereka berinisiatif membuat kongsi dagang, dan mereka sepakat membuat kongsi dagangnya yang bernama VOC, yang istilahnya adalah bahasa Belandanya adalah Verenigde Oostindische Compagnie, ya.
atau bahasa Indonesianya disebut juga Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 ya, oleh Pangeran Orange atau Prince Maurits ya, dengan tujuan membantu keuangan Belanda pada saat itu menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain, memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Inilah, dan menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di India Timur. Jadi VOC ini tugasnya sangat penting di daerah tanah jajahan. Dan memiliki 3 kebijakan, yaitu yang pertama Hongi Toksen atau pelayaran Hongi, di mana pelayaran ini sekaligus mengawasi perdagangan yang dilakukan di tanah jajahan. Kemudian hak ekstirpasi, di mana hak untuk memusnahkan pala dan cengkih ya diganti dengan rempah-rempah yang khas dari Maluku. Kemudian kontingenten, yaitu diadakannya pajak sewa tanah. Pajak sewa tanah ini menyewa tanah daerah jajahannya, kemudian diambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang menderitanya yang memiliki tanah akhirnya. Kemudian VOC ini memiliki hak istimewa yang disebut juga dengan hak oktroy. Ya, hak oktroy. Hak oktroy ini ada beberapa. Yang pertama, VOC dapat mencetak uang, dapat mengadakan perjanjian dengan raja-raja, termasuk yang terkenal yaitu perjanjian Bongaya dengan Sultan Hasanuddin pada saat itu. Kemudian melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, memerintah daerah yang didudukinya, dan membentuk angkatan perang. Jadi kurang lebih VOC ini adalah negara di dalam negara itu sendiri. Jadi Belanda mewakili VOC ini sebagai negara kecilnya untuk menguasai tanah jajahannya ya. Jadi peran penting VOC ini sangat besar sekali ya. Singkat cerita, pada akhir abad 18 VOC akhirnya mengalami kemunduran. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya jadi banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Kemudian adanya praktik feodalisme di mana penguasa yang alim, yang serakah pada struktur organisasi VOC tersebut, kekuasaan VOC yang begitu luas sehingga kesulitan untuk mengawasinya, serta VOC mengabaikan peran pemilik modal itu sendiri. Dan akhirnya VOC ini dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dengan demikian, VOC yang merupakan kongsi dagang tadi berangkat dari usaha mencari untung, kemudian menanamkan pengaruhnya serta kekuasaan Nusantara. Ya, akhirnya dari niat inilah yang kita kenal dengan istilah kolonialisme dan imperialisme. Artinya, untuk memperkokoh tindakan monopoli dan memperbesar keuntungannya, orang-orang Eropa tersebut harus memperbanyak daerah yang dikuasainya, sehingga mereka harus menjajah dan memerintah secara politik di daerah jajahannya tersebut. Oke, demikian anak-anak sebagai evaluasi atau penugasan ya. Silakan anak-anak gabung ke Google Classroom berikut ini sebagai kode kelas untuk kelas 11 IPA 1 ini ya. Silakan kelas 11 IPA 2 yang ini ya. Awas jangan sampai salah ya. Kemudian tugas silakan dikerjakan, banyak dahulu tentunya yang ada di kelas Google Classroom tersebut, bersifat wajib karena termasuk penilaian yang akan direkam selama 1 semester nanti. Oke, baik anak-anak,
Sekian materi untuk pertemuan pertama ini ya. Semoga yang disampaikan tadi cukup jelas, dapat diterima. Lebih jelasnya silakan baca yang Bapak kirimkan PDF itu, detail-detailnya ya. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.